Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-salata waz-zakata was-siyam wa aujabal hajja wal umrata ma'al ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suppidatis syayatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, Bapak Dr. Darus, begitu juga segenap para dokter, para karyawan, dan segenap para hadirin hadirat yang mudah-mudahan dengan sebab kita kumpul di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan perkumpulan kita dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan sejak awal tadi acara sampai nanti berakhir, mudah-mudahan semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang kita laksanakan ini akan dicatat satu nilai positif dan menjadi catatan penting sebagai amal ibadah yang nantinya akan kita bawa pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, memang kalau kita kumpul di satu tempat, termasuk di tempat ini, manakala di tempat ini kita bicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, nah itu insya Allah akan turun rahmat dan kasih sayang Allah, akan turun keberkahan kepada kita semuanya. Nah, sementara memang kita hidup di dunia ini tidak lepas kita diperintahkan untuk selalu berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Karena dunia ini hanya sebentar. Dunia disebut dengan rumah yang akan hancur binasa. Sehingga kita memang diperintahkan di dunia inilah kita harus terus berlomba-lomba mengisi dengan nilai-nilai amalan-amalan yang positif, yang baik,
Sehingga insya Allah pada saat nanti kita tinggalkan dunia, akan kita tinggalkan dengan kenangan-kenangan yang baik, kenangan-kenangan yang manis, dan insya Allah kita akan terus diingat oleh generasi-generasi kita setelahnya. Begitulah para pahlawan mengajarkan kepada kita. Begitulah orang-orang bijak mengajarkan kepada kita. Sehingga insya Allah apapun yang kita kerjakan, insya Allah nilainya ibadah. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara kumpul pada saat ini. Apa yang Bapak Ibu bicarakan tadi, ini kemanfaatannya semuanya insya Allah akan kembali kepada kita. Karena orang-orang yang baik itu dikatakan ada dua sisi yang harus kita lihat. Yang pertama hablum minallah, dan yang kedua hablum minannas. Kalau hablum minallah artinya hubungan kita bagaimana dengan Allah, dengan Tuhan. Setiap manusia ingin rasanya supaya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, itu pasti akan baik. Karena kita punya keyakinan, apapun agama kita, apakah kita punya agama yang namanya Islam, apakah kita punya agama yang namanya Nasrani, dan lain-lainnya, itu pasti punya keyakinan bahwa suatu saat dia akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan disitulah kita akan berbahagia saat-saat kita termasuk hamba-hambanya yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya hablum minallah ini sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara. Mana hablum minallah? Nilai-nilai ibadah. Puasa, sholat, zakat, haji, umroh. Itu termasuk namanya ibadah mahdoh. Ibadah yang murni, yang kaitannya langsung nanti dengan Tuhannya. Nah, sementara yang tidak kalah pentingnya lagi, ada yaitu sisi yang lain yang disebut dengan hablum minannas. Nah, hablum minannas ini Bapak, Ibu, serta ya saudara sekalian, ini tak lain yaitu bagaimana hubungan kita sesama manusia. Yang tadi dipaparkan oleh para dokter-dokter kita. Ya, itu semuanya dalam rangka hablum minannas. Supaya hubungan sebagai hamba Allah sesama manusia yang memang Allah sudah ciptakan. Bahwa kita sebagai manusia adalah khalifatan fil ardh. Dijadikan sebagai salah satu khalifah, sebagai pemimpin yang diberikan amanah supaya ingin memberikan yang terbaik, sehingga kita sering membagi kepada yang lain. Nah, ini dalam rangka supaya hablum minannas, hubungan sesama kita sebagai manusia juga baik, sehingga Allah pun tidak akan menerima amal ibadah seseorang tanpa ya dilihat daripada bagaimana hablum minannasnya dia. Makanya tuh di kalangan kita sebagai umat Islam, ketika mau masuk Ramadan, itu ada sebelum Ramadan tuh ada hal-hal yang perlu kita kerjakan sebagai satu bentuk persiapan. Seperti nanti malam kita udah masuk yang namanya malam tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Tepatnya ya ini sekarang Bapak Ibu Saudara kita udah di tanggal 14 bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Nah, nanti pas maghrib itu kita udah masuk tanggal 15. Karena memang beda tahun Hijriah dengan tahun Miladiah, pergantiannya agak beda sedikit. Kalau dalam tahun ya Hijriah
itu perpindahan hari dan tanggal mulai terbenam matahari, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi pas banget terbenam matahari, waktu maghrib datang, berarti berubah. Sekarang tanggal 14, nah nanti ya berubah menjadi tanggal 15. Tapi kalau ya perputaran syamsiah miladiyah, itu nanti pertukaran waktunya jam 12 malam. Jadi kalau udah jam 12 malam, arah kesananya udah berubah tanggal. Ya, begitu. Nah, jadi nanti pas banget maghrib udah masuk tanggal 15. Nah, tanggal 15 bulan Sya'ban ini merupakan malam yang sangat istimewa. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan, Allah kasih waktu yang sangat istimewa. Itulah yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Di dalam salah satu hadis, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di malam itu Rasulullah didatangkan oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril datang bilang, "Kum ya Muhammad." Wahai Nabi Muhammad, coba kamu bangun. Bangun dari tidur. Terus silahkan kamu munajat kepada Allah. Silahkan kamu meminta kepada Allah. Lalu Nabi bertanya, malam apa ini wahai malaikat Jibril alaihis salam? Lalu Nabi Muhammad menjawab. Lalu malaikat Jibril menjawab atas pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, ini malam adalah malam yang sangat istimewa. Ini malam adalah malam yang mulia. Kenapa? Tubtahu abwabur rahmah wal barakah. Karena di malam ini pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah janjikan kepada segenap manusia itu nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini dimuliakan, disayang sama Allah. Disayang sama Tuhan. Kenapa? Karena setiap malam nisfu Sya'ban itu dijanjikan semua manusia ya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada beberapa kelompok manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, siapa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Ternyata itu adalah al-musahanah. Orang-orang yang masih punya sifat dengki, masih punya sifat sakit hati, dan dia marah atau tidak mau ya memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu yang tidak akan ya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata hablum minallah dengan hablum minannas ini sangat berkaitan. Jadi Allah nggak mungkin memberikan ampunan, memberikan rahmat dan kasih sayang selama hati kita ini masih kotor. Selama hati kita ini masih menanamkan kedengkian. Selama hati kita ini masih menanamkan kebencian kepada orang lain. Nah, makanya orang-orang bijak selalu mengajarkan, ayo kita saling ya meminta maaf. Makanya ya kadang-kadang itu ada kalimat-kalimat redaksi-redaksi yang indah yang kita ucapkan di kesempatan dalam rangka kita mau Ramadan dan nisfu Sya'ban. Seperti saya bawakan begini Bapak Ibu, anak Melayu mengail ikan, perahu berlabuh di tengah lautan sambil menunggu datangnya nisfu Sya'ban. Pesan maaf kami sampaikan. Nah, itu artinya apa? Untuk membersihkan diri, hati kita harus bersih. Jadi Allah tidak akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Allah tidak akan memberikan ampunan kalau kita masih kotor hati kita. Masih menanamkan kedengkian dan kebencian kepada orang lain. Apalagi kepada saudara. Masih ada hubungan kekeluargaan, persahabatan, pertemanan. Seperti di antara kita semuanya.
Jadi jangan sampai ya di kita itu ada menanamkan kebencian. Kecubung batu dari Kalimantan disanding elok dengan berlian. Berhubung malam Jumat sudah nisfu Sya'ban, salah dan hilap mohon dimaafkan. Itu kan entar malam Jumat, itu malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi kalau kita ada salah, ada khilaf, mohon dimaafkan. Kembang melati sungguhlah indah, di tengah taman jadi hiasan. Harum Ramadan tercium sudah, kalau ada salah mohon dimaafkan. Nah, jadi artinya kalau udah malam nisfu Sya'ban berarti tinggal hitungan Bapak Ibu Saudara. Ya, berarti tinggal tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18 masuk dah Ramadan. Gembira kita. Sehingga Nabi Muhammad menyatakan tuh bagaimana kemuliaan Ramadan. Itu Nabi bilang, ayyuhan nas qad adzallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Jadi kata Nabi, wahai segenap manusia. Jadi Nabi enggak memanggil wahai orang-orang yang beriman. Enggak. Wahai orang-orang Islam. Tidak. Tapi Nabi manggilnya secara umum. Ya ayyuhan nas. Wahai segenap manusia. Kan yang namanya manusia kita hidup di dunia. Enggak semuanya muslim. Ada muslim, ada non-muslim. Tapi Nabi panggil semuanya. Jadi masuk, dipanggil semua. Yang muslim dipanggil, yang non muslim juga dipanggil. Kata Nabi, qad adzallakum syahrun azim. Sebentar lagi bulan yang penuh keberkahan akan datang kepada kamu. Ternyata benar Bapak Ibu Saudara, bahwa Ramadan itu dinilai punya nilai keberkahan tidak dirasakan oleh orang Islam saja. Tetapi orang non-muslim pun merasakan betapa berkahnya bulan Ramadan. Coba dah. Itu kalau yang nanya bulan Ramadan, Pak. Ibu, Masya Allah. Kadang-kadang yang tidak pernah ada di bulan Ramadan, di Ramadan ada nggak? Ada. Apa contohnya? Ketimun suri. Iya, betul nggak? Ketimun suri itu adanya hanya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita pengen ya menikmati bagaimana rasanya ketimun suri ya di bulan Ramadan. Terus apalagi kolak, kenal kolak? Iya, itu sampai biji salak dibuat kolak. Hebat nggak kira-kira? Biji salak ibu buat kolak itu dia bisa aja makan, kagak keras biji kolak tuh, biji salak insya Allah. Ini keberkahannya semuanya dirasakan. Orang-orang non muslim bilang begini, ya Allah Ustaz, alhamdulillah sejak Ramadan itu tepung terigu, Masya Allah laku berat. Kemudian minyak goreng laku berat. Pada saat Ramadan ternyata dirasakan. Yuk mereka saudara-saudara kita non muslim pun. Apalagi orang Islam. Kalau orang Islam di bulan Ramadan udah jelas. Yuzadu fihir rizku. Itu kata Nabi Muhammad. Itu di bulan Ramadan. Rezeki ditambahkan. Ya Allah. Itu nikmat sekali yang namanya Ramadan. Semua orang merasakan bagaimana nikmatnya bulan suci Ramadan. Nah makanya pantaslah kalau seandainya kita itu bergembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dia song-song bulan suci Ramadan dengan rasa senang dan bahagia, insya Allah nanti dia akan diluputkan dari panasnya api neraka jahanam. Itu baru senang doang, baru gembira doang. Bagaimana kalau kita udah melaksanakan ibadah, puasa kah, qiyamul lail, sholat tarawih kah,
atau yang lain-lain, itu udah pasti. Ini kita baru gembira doang. Ini termasuk nih, ya semua kita yang hadir bagian daripada puskesmas kecamatan Grogol Petamburan ini mengadakan acara dalam rangka unggahan rasa bahagia, senang karena nanti malam nisfu Sya'ban dan sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Mudah-mudahan nih semuanya ya Allah akan kasih rahmat dan kasih sayang buat kita, sehingga nanti kita akan masuk dalam catatan Allah, hamba-hambanya yang akan diluputkan dari sengatan panasnya api neraka. Enak gak ibu bapak saudara? Enak sekali. Ya Allah. Makanya jangan sampai ada di antara kita pas banget Ramadan bilang, Ustaz, saya kalau udah datang Ramadan, aduh bukan apa, saya malasnya puasanya doang. Nah begitu. Saya yang namanya enggak makan, enggak minum, kagak kuat. Ini perut saya emah nih perut saya. Ya kalau jam 11 aja udah enggak makan pasti sakit. Nah tolong bapak ibu saudara, jangankan ya terkait masalah ini, para dokter-dokter pun sudah ya membuat satu pernyataan. Ternyata benar hadis Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Ternyata hadis ini yang disabdakan oleh Nabi, ternyata para ya pakar-pakar kesehatan, para dokter-dokter itu benar dan membenarkan. Ternyata orang puasa itu sehat. Ya, mungkin kajian ini para dokter lebih tahu ilmunya. Tapi nyatanya memang benar kata Rasulullah, sumu tasihu. Jadi kalau kita puasa, insya Allah kita akan sehat. Apalagi di situ ada niat. Bapak ibu saudara, kita kalau udah niat, malam hari udah niat, seandainya kita tidak makan sahur pun, itu Allah akan bantu. Insya Allah, biasanya kita kalau nggak makan, nggak minum, kagak niat puasa, jam 9, kira-kira perut sakit nggak bapak ibu? Pasti sakit. Tapi kalau ibu sudah niat, bapak sudah niat, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hazihis sanati lillahi ta'ala. Itu bapak ibu sudah tanamkan niat di malam hari begitu. Kebetulan bangun kesiangan karena mungkin capek letih, udah malam yang ke-27, malam ke-28, ke-29, capek letih udah, sehingga sampai kesiangan enggak makan sahur. Ibu bapak lanjut puasa, udah niat tuh malam, insya Allah yakin Allah akan bantu kita karena udah niat. Jam 12 siang masih kuat nih, insya Allah. Tapi coba-coba kalau kita enggak niat puasa, kita enggak makan, jangankan jam 12, jam 1 siang, jam 10 saja udah terasa sakit ini perut. Nah itulah ya, jadi kita yakin sumu tasihu, puasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Bapak ibu saudara, di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu bagaimana keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana kemuliaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, maka pasti mereka berharap supaya dalam 1 tahun ini kalau bisa semua bulan Ramadan. Ya begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kalau bisa tuh dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Kalau bisa semua itu dijadikan sebagai bulan Ramadan. Kenapa? Karena begitu istimewanya bulan suci Ramadan. Saya gambarkan dah. Ya, contohnya begini. Umat Nabi Muhammad, kita nih, Bapak Ibu Saudara, itu dikasih ya kehidupan tidak lama. Rasulullah wafat usianya berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 63 tahun. Ya. Jadi Nabi Muhammad
meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Berarti usianya nggak terlalu apa? Nggak terlalu tua. Usia 63 kan belum tua-tua banget. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, contohnya Nabi Nuh dah. Nabi Allah Nuh dijelaskan dalam Al-Quran itu usianya sampai 950 tahun. Ya Bapak Ibu ya. Berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah. Kalau ya di Puskesmas Grogol Petamburan ada sosok manusia yang usianya 100, 200, 300 tahun. Masya Allah. Kita sampai bingung, mungkin ini termasuk langka ini. Kira-kira di kita ada nggak yang usia di atas 100 tahun? Di Jakarta saja. Kayaknya nggak ada sekarang. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Itu kadang-kadang yang muda-muda, usia produktif, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Udah banyak yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kita nih hidup di dunia hanya sebentar. Beda dengan umat-umat yang lalu. Ada yang kasih 100 tahun. Ada yang kasih 900 tahun. Ada yang usianya 800 tahun. Jadi kalau ada yang meninggal 200 tahun. Malah masyarakat pada bingung. Ya Allah, kok 200 tahun udah meninggal aja? Tuh. Kenapa? Karena rata-rata manusia usianya di atas 500 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad, kita semuanya di zaman-zaman saat ini rata-rata usianya kata Nabi bainas sittin was sab'in. Artinya antara 60 sampai 70 tahun. 60, 70. Kalau usia pensiun berapa Pak Dokter? 60. Itulah memang Nabi udah bilang. Jadi usia 60 udah perlu istirahat. Nah begitu. Makanya orang yang pensiun enak sebenarnya. Ya, jangan stres malah. Jangan sampai kita mau pensiun stres kita. Nggak usah. Ini memang udah dikasih sama Allah. Ya, oh kita di masa-masa pensiun harus lebih dekat sama Allah. Yang mungkin kemarin-kemarin kita masih kurang. Kita masih jauh dengan Allah. Ya. Nah, sekarang kalau udah masa-masa pensiun lebih dekat lagi pada Allah. Karena memang usia manusia seperti itu. Antara 60, 70. Tapi Pak, saudara, ibu yang saya hormati, ya, itu kita sebagai umat Nabi Muhammad dimanja, disayang sama Allah. Walaupun usianya tidak lama, tapi alokasi ada amal-amal ibadah. Kalau kita laksanakan, itu nilainya bisa melebihi daripada mereka umat-umat yang dikasih usia di atas 500 tahun. Enak nggak kira-kira? Enak. Saya contohkan begini. Ada orang kerja. Waktunya singkat. Enak lagi kerjanya. Tapi gajinya gede. Gajinya besar. Kebanding ada orang kerjanya lama. Berat. Tapi gajinya kecil. Kira-kira ya kita nih sebagai manusia normalnya itu mau milih yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua lah. Kerjaan yang ringan, yang tidak berat, tetapi gajinya besar. Nah itulah umat Nabi Muhammad. Allah kasih amalan-amalan di dunia, ya, tetapi Allah kasih pahala yang berlipat-lipat ganda. Kata Nabi, al-hasanatu bi asyri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Satu amal kebaikan itu akan dibalas bukan dengan satu, bukan. Tapi dengan 10, bahkan sampai 700 lipat ganda. Kita nih Bu, Bapak, kalau berinfak bersodakoh, misalnya 1.000, misalnya 100.000, 50.000, 10.000, itu nanti balasannya bukan 10.000 juga. Tetapi nanti akan dilipat gandakan. Satu bisa dibalas dengan 10, bahkan sampai 700 lipat ganda. Berarti kan dimanjakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itu di luar puasa. Kalau puasa masuk Ramadan,
Nah itu lain lagi. Yang amal sunnah nilainya jadi amal fardu. Amal fardu nanti akan dikalikan menjadi 70 kali fardu. Dan kalau kita ibadah berbetulan dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Itu Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Yang memang jatuhnya pada malam tanggal berapa dirahasiakan sama Allah. Itu namanya Lailatul Qadar, ya dirahasiakan. Apa tanggal 21, apa tanggal 23, apa tanggal 25, 27, atau tanggal 29. Pokoknya dirahasiakan. Itu punya nilai sangat besar sekali. Siapa di antara manusia, hamba-hamba Allah yang bisa melakukan amal-amal kebaikan pas kebetulan Lailatul Qadar, maka seperti 1000 bulan. Di dalam surah ya Al-Qadar tuh, ya khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi nilai pada saat dia melakukan kebaikan pas berbetulan malam Qadar, malam kemuliaan, maka seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau jadikan tahun sama seperti 83 tahun. Tuh, 83 tahun. Cukup lama 83 tahun. Usia kita belum tentu 83 tahun. Tapi kalau kita di Ramadan, ibu bapak kebetulan ibadah pas malam Lailatul Qadar, itu ibu udah punya nilai sama seperti ibadah selama 83 tahun. Nah itu artinya umat Nabi Muhammad kita dimanjakan oleh Allah, dikasih sayangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya pantas kalau kita pengen ya supaya benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya walaupun kita punya banyak tugas ya, tapi nilai tugas kita nanti Bu, Bapak itu dilipat gandakan. Insya Allah balasannya juga akan dilipat gandakan. Tugas kan tetap Ramadan. Ya, tapi insya Allah apa yang Bapak dan Ibu kerjakan nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah untuk itulah ayo mari kita persiapkan diri kita. Yang punya utang kodok puasa, ayo masih ada kesempatan, masih ada 15 hari. Ya ada 15 hari. Ada yang tanya, Ustaz saya tahun kemarin masih punya kodok puasa berapa hari? Masih 3 hari. Boleh enggak kalau udah nisfu Sya'ban saya mau mengkodok? Bukan boleh, wajib. Karena kodok puasa hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau seandainya nih ibu, maaf, ya masih punya utang tahun kemarin. Misalnya masih 3 hari belum kita bayar, belum kita kodokin. Nah itu nanti wajib. Walaupun udah nisfu Sya'ban. Itu masih. Yang nggak boleh, kita nggak biasa puasa sunnah. Nah setelah nisfu Sya'ban, kita tidak dianjurkan lagi untuk puasa sunnah. Kecuali kalau yang ibu-ibu biasa Senin puasa, Kamis puasa, Senin, Kamis puasa. Besok habis nisfu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Seninnya ibu atau bapak mau puasa sunnah. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Karena ibu bapak udah terbiasa puasa sunnah Senin, Kamis. Tapi kalau yang kagak pernah biasa, nggak usah. Kenapa? Kita disuruh persiapkan diri kita secara sempurna, secara matang. Supaya pada saat masuk tanggal 1 Ramadan, kita benar-benar siap untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau yang punya utang kodok yang sampai sekarang belum terbayarkan, masih ada kesempatan. Ya, ayo bayar dulu. Karena yang namanya utang kan harus dibayar ya Bapak Ibu ya. Tadi ayat Al-Qur'annya dibacakan tuh ya oleh rekan kita. Ya, udah jelas itu wajib dibayar. Ya, sebagai salah satu bentuk bahwa kita ini harus melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, mari kita sebagai manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, jadi yang terbaik buat kita bagaimana? Yuk kita persiapkan bekal kita nanti di akhirat pada saat kita akan ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan dalam firman-Nya,
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari nanti di akhirat, Bapak Ibu Saudara, itu sudah tidak ada lagi manfaatnya harta, pangkat, jabatan yang kadang-kadang kita bangga-banggakan. Harta kadang-kadang manusia menjadi sombong, jabatan, pangkat kadang-kadang manusia jadi angkuh. Nah, ini jangan sampai. Ya, kenapa? Karena nanti pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak ada lagi manfaatnya, sudah tidak bisa lagi dibangga-banggakan. Tetapi yang perlu dipersiapkan dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala itu apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang bersih. Ayo kita bersihkan hati kita. Ya, di hari yang sangat baik ini, ayo kita bersihkan hati kita. Hanya hati yang bersihlah yang insya Allah nanti ya akan memberikan kemanfaatan yang sangat besar pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam rangka kita melaksanakan nisfu Sya'ban dan dalam rangka kita menyongsong bulan suci Ramadan, Allah senantiasa memberikan kesehatan buat kita, senantiasa Allah jaga diri kita, Allah pelihara keluarga kita, sehingga kita bisa benar-benar siap untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf manakala ada kesalahan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Fasyari Hatta atas tausiah yang diberikan. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah penutupan yang diakhiri atau ditandai dengan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Fasyari Hatta kepada Bapak Dr. Andes Haji Fasyari Hatta. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita. Jauhkan dari sifat-sifat dunia yang bisa membuat hati kita kotor. Jauhkan dari sifat dengki, hasud, sombong, riya, ujub, takabur. Dan kita siap untuk selalu memaafkan orang lain. Dan kita selalu siap untuk minta maaf kepada orang lain. Sehingga mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban nanti kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah dan maghfirah ampunan Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharhu bihas sudur wa tahunu bihal umur. Wasallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin,
wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bis-sihhah was salamah wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin.